Baik, kita akan segera saja mengawali sesi pada pagi hari ini, yaitu ketika kita membahas mengenai menciptakan ruang kebahagiaan di dalam diri. Nah, sebelumnya, ya, sebelum kita melangkah ke situ, apakah teman-teman mempunyai ide, ya, apa itu kebahagiaan dan asalnya dari mana, ya? Karena selanjutnya kita akan membicarakan mengenai menciptakan ruang, menciptakan kebahagiaan. Nah, sebenarnya konsep kebahagiaan ini apa sih? Apakah ada teman-teman yang ingin berbagi ide atau pengalamannya apa itu kebahagiaan? Silakan. Coba Mbak Kety. Ya, silakan Bu Martini. Kalau kebahagiaan dan kesenangan itu berbeda ya. Betul, betul, Bu. Kesenangan itu faktor eksternal. Jadi misalnya diberi hadiah HP baru, senang. Ya. Tapi kalau kebahagiaan itu bisa dicapai dengan misalnya kita membantu orang lain, healing, itu bahagia. Jadi Ya. internal dari batin. Mungkin Ya. itu Mbak Kety. Oke. Terima kasih Bu Martini. Ya, untuk pandangannya mengenai perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan. Oke. Baik, tadi dikatakan disinggung sedikit oleh Bu Sri Sumartini bahwa kebahagiaan itu dari dalam batin. Nah, sebenarnya apa sih ini? Kita baca dulu ya, apa itu sebenarnya konsep kebahagiaan ya. Ini kita buka dari Wikipedia ya. Kebahagiaan atau kegembiraan, ya ini kegembiraan. Tadi kalau Bu Martini bilang kesenangan ya, adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan ya. Jadi kesenangan itu masuk di dalam kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu lebih luas. Oke. Cinta, kepuasan, kenikmatan atau kegembiraan yang intens. Jadi kesenangan itu salah satu di dalam faktor-faktor yang menciptakan kebahagiaan. Oke. Berbagai pendekatan filsafat, agama, psikologi, dan biologi telah dilakukan untuk mendefinisikan kebahagiaan dan menentukan sumbernya. Ya, jadi intinya adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan ya yang ditandai tadi kecukupan hingga kesenangan. Ya, jadi konsepnya adalah kebahagiaan ini bukan tempat ya, tetapi ini adalah suatu keadaan, state, kondisi batin ya, kondisi batin tadi dikatakan oleh Bu Martini. Ya, kemudian bila mana kita merasa bahagia? Tadi dikatakan ketika mengalami kesenangan, ya, kepuasan, kecukupan, cinta, ya, merasakan cinta itu bahagia, terus merasakan kenikmatan atau kegembiraan yang intens, ya. Oke. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi ya kondisi-kondisi tadi, kesenangan dan sebagainya tadi ya, kecukupan, ini kan sangat tergantung dengan apa yang kita alami di dalam diri ya. Senangnya saya dan senangnya Bu Martini berbeda ya. Kecukupannya saya dan kecukupannya Bu Martini juga beda ya. Jadi masing-masing sangat tergantung dengan kondisi batin ya. Sehingga konsep bahagia ini menjadi lebih luas ya untuk saya dan untuk Anda dan untuk yang lain. Bahagia ini memiliki sumber yang berbeda ya, sumbernya berbeda ya, karena kecukupan tadi berbeda sesuai dengan kondisi yang kita inginkan ya. Ada yang merasa bahagia ketika saya sudah bisa meraih penghasilan 1M. Nah, ada yang merasa bahagia ketika dia dekat dengan keluarganya meskipun penghasilannya pas-pasan ya, ada yang demikian. Jadi faktor-faktor yang menciptakan kebahagiaan ini di latar belakangi tadi kesenangan, kecukupan dan sebagainya itu berbeda-beda. Nah, kemudian apakah yang menjadikannya sama? Apa benang merah antara kebahagiaan saya, kebahagiaan Bu Martini, kebahagiaan Bu Yoselin, kebahagiaan Suhu ya? Ini apa yang melatar belakangi, apa yang menjadi benang merah? Oke, kita akan bacakan sedikit ya mengenai konsep kebahagiaan yang lebih menyeluruh ya, konsep kebahagiaan yang lebih menyeluruh dan apa benang merahnya ini. Oke. Dikatakan di buku
transformasi kreatif dari Golden Lotus Sutranya Master Choa ya mengenai ketidakmelekatan ya, ketidakmelekatan. Jadi temanya ada di dalam bagian chapter latihan spiritual ya. Oke. Ketidakmelekatan tidak berhubungan dengan sikap dingin. Juga tidak berhubungan dengan bersikap kering. Ini bukan berarti bahwa Anda harus acuh tak acuh. Arti yang sesungguhnya dari ketidakmelekatan adalah menyadari bahwa tidak ada sesuatu hal yang abadi. Ya. Ketidakmelekatan ibarat seorang anak melepaskan mainan-mainannya ketika seseorang mencapai sebuah tingkat kematangan tertentu. Dia akan mampu melepaskan kemelekatan. Ya, ini. Jalanilah hidup dengan sungguh-sungguh, tetapi pada waktu yang sama janganlah melekat. Ada ketidakmelekatan ketika seseorang mempersepsi sesuatu dengan akurat. Karena kepekaan Anda ketika Anda mengetahui orang lain tidak merasa aman atau memiliki pikiran-pikiran negatif, terimalah mereka apa adanya dan jauhilah mereka. Ya, oke. Kenapa kita membicarakan mengenai ketidakmelekatan? Ya, karena kebahagiaan pada tataran yang lebih awal sebenarnya adalah ya tadi kesenangan, kecukupan dan sebagainya, ini adalah kemelekatan seseorang. Kemelekatan kita pada sesuatu. Ya, tadi dikatakan bahwa seseorang merasa bahagia ketika dia punya uang 1M. Ada yang merasa bahagia ketika dia bisa dekat dengan keluarganya meskipun penghasilannya pas-pasan. Ada yang merasa bahagia ketika dia mengerjakan banyak proyek-proyek kemanusiaan. Ya, kebahagiaan orang-orang atau tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi dunia, ya mereka melakukan banyak hal untuk kemanusiaan. Mereka merasa bahagia meskipun nggak punya duit, mengurusi orang-orang sakit, mengurus orang-orang yang terlantar dan sebagainya. Mereka merasakan kebahagiaan, ya. Jadi kebahagiaan pada tingkat awal sebenarnya adalah kemelekatan akan sesuatu, ya. Oke. Jadi tadi ada yang melekat pada duit, ada yang melekat pada keluarga, ada yang melekat pada bentuk karya dan pelayanan kepada orang lain. Nah, oke. Tadi kemudian kita dibacakan mengenai bab ketidakmelekatan. Karena sesungguhnya nantinya ya tahapan seseorang ketika dia mencapai tahapan yang lebih tinggi, diharapkan dia mencapai yang namanya ketidakmelekatan. Ya, ketidakmelekatan, tetapi dia merasa bahagia di situ. Ya, ini adalah konsep bahagia yang lebih besar. Karena kebahagiaan tidak ditentukan dari luar, ditentukan oleh capaian-capaian tadi, tapi ditentukan oleh sesuatu yang berasal dari dalam. Bahkan ketika kita mengalami segala sesuatu yang di luar dianggap sesuatu yang menyebabkan kondisi tidak baik atau dianggap tidak normal atau kondisinya tidak menyenangkan, dianggap musibah dan Anda masih bisa merasa bahagia, itu adalah hal yang sangat bisa dialami. Kenapa? Karena happiness is within. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya dari dalam, ya. Oke. Jadi konsepnya pada tataran yang lebih lanjut ini adalah ketidakmelekatan, ya. Jadi kita maksudnya bukan berarti kita nggak perlu uang, nggak perlu segala sesuatu kesenangan tadi ya, bersama keluarga atau punya uang banyak, itu adalah hal yang baik, ya, adalah hal yang baik untuk dicapai. Namun hal-hal tersebut adalah sarana, ya, sarana untuk kita akhirnya menjadi tidak melekat, ya, karena intinya pada saat kita dilahirkan, ya, kita diberikan kemelekatan kepada keluarga, ya kita masih butuh pertolongan orang lain, kita perlu mendapatkan bantuan untuk akhirnya bertumbuh. Tetapi pada waktu jiwa ini berpulang, ya yang diharapkan adalah dia melepaskan kemelekatan karena bagaimanapun segala sesuatunya akan kita lepaskan, ya untuk jiwa ini kembali pulang. Ya, oke. Jadi ketidakmelekatan ini adalah tujuan yang lebih tinggi dari kebahagiaan ini. Jadi ketika Anda masih bisa bahagia dalam kondisi Anda tidak punya uang 1M, Anda masih bisa bahagia ketika berjauhan dengan orang-orang yang Anda kasihi, Anda masih bisa merasa bahagia ketika kondisi kesehatan Anda ya sedang dalam ujian. Nah, ini adalah hal-hal yang diharapkan lebih lanjut untuk konsep kebahagiaan itu sendiri. Ya, oke. Nah,
Topik bahasan pada pagi hari ini kita tadi dikemukakan mengenai kebahagiaan dan kemudian selanjutnya apa itu bahagia ya, dan hal-hal yang lebih lanjut ya, kebahagiaan pada tahap awal dan kebahagiaan yang lebih lanjut lagi pada tataran yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai menciptakan ruang ya, menciptakan ruang kebahagiaan. Oke. Bagaimana kita menciptakan ya, karena yang namanya tadi happiness ada di dalam hati, ada di dalam diri kita, ada di dalam batin. Ini adalah sebuah kondisi batin sehingga kita mempunyai kemampuan untuk menciptakan kebahagiaan ini. Ya, ciptakanlah kebahagiaan. Karena ketika kebahagiaan kita berasal dari luar diri kita, maka ini sangat mudah direnggut. Jadi misalnya kebahagiaan Anda itu seolah-olah sesuatu hal yang luar biasa. Misalnya kebahagiaan saya adalah menyenangkan orang-orang di sekitar saya. Ketika mereka protes terhadap apa yang Anda lakukan, ya, ketika mereka merasa bahwa apa yang Anda lakukan itu tidak seperti yang mereka mau, Anda akan merasa dunia runtuh, ya, kembali ke titik nol. Kenapa orang-orang yang saya bahagiakan ternyata tidak merasa bahagia, tidak merasa cukup dengan apa yang saya lakukan? Nah, ini juga akan membuat kita jatuh. Karena apa? Kebahagiaan kita berasal dari luar. Meskipun ini tujuannya mulia ya, membahagiakan orang lain ini dan sebagainya. Tetapi konsep kebahagiaan yang dari dalam tidak didasari hal-hal demikian ya, karena bagaimanapun kebahagiaan itu ada di dalam hati. Bahkan ketika kondisi di luar tidak seperti yang Anda mau atau hal-hal di luar kita itu seolah-olah menentang kita, ya, Anda masih bisa merasa bahagia. Nah, ini luar biasa. Ya, oke. Nah, bagaimana kita menciptakan ruang kebahagiaan? Ya, bagaimana supaya kebahagiaan Anda tidak mudah direnggut? Ya, bagaimana ketika Anda mengalami sesuatu, Anda memiliki tempat untuk ya merefleksi dan kembali ke dalam diri sehingga tetap merasa bahagia. Ya, jadi ketika kita menghadapi krisis seperti yang kita kemukakan kemarin, kita perlu kembali ke ruang di dalam diri kita. Ya, bukan kemana-mana, ya, karena segala sesuatu krisis dan sebagainya terjadi untuk tujuan yang baik supaya kita bisa belajar bertumbuh. Namun kita perlu ruang-ruang di dalam diri kita supaya kita tetap merasa penuh, dicintai dan merasakan kebahagiaan kadang-kadang tanpa kita untuk mendengarkan hal-hal yang dari luar yang sekiranya justru akan mengganggu. Ya, jadi kadang-kadang ketika seseorang mengalami krisis, banyak orang-orang memberikan pendapat-pendapatnya macam-macam dan ini akan semakin memusingkan kita karena mereka mengutarakan pendapatnya ini dari persepsi mereka. Sementara persepsi ini dilatar belakangi oleh perbedaan sudut pandang, perbedaan tingkat kebenaran. Nah, ini. Nah, perbedaan tingkat kebenaran ini pun juga akan mengakibatkan cocok dan tidak cocok apa yang mereka katakan. Tetapi dengan kita lebih terhubung ya dengan Sang Pencipta, ini akan memberikan kesempatan kepada jiwa kita untuk menemukan ya yang namanya pencerahan, menemukan orang-orang yang tepat, menemukan kondisi yang diinginkan sehingga kita bisa melewati krisis dengan baik dan akhirnya tetap merasa bahagia. Ya, karena kebahagiaan itu perlu diciptakan oleh kita sendiri, bukan ya hal-hal dari luar. Ya, oke. Dan kita merasa bahagia yang dari dalam ini ketika tujuan hidup kita, jalan hidup kita, langkah kita selaras dengan kehendak ilahi. Ya, oke, selaras dengan kehendak ilahi. Namun kadang-kadang orang banyak disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya artifisial. Ya, mereka mengejar ini dan sebagainya, makin menjauh dari dirinya sendiri. Padahal diri sendiri ini menjadi yaitu memiliki ruang kebahagiaan yang dari dalam. Ya, oke. Jadi maka seseorang perlu untuk kembali ke dalam segala bentuknya ya, ada yang berdoa, berkontemplasi, meditasi dan sebagainya. Ini membantu seseorang untuk kembali menemukan tujuan hidupnya dan melangkah selaras dengan kehendak ilahi. Ya, kondisi
yang selaras dengan kehendak ilahi ini adalah kondisi batin yang bahagia. Dan Anda akan menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan. Ya, ini sebenarnya adalah konsep dari pertumbuhan seseorang ya dan kebahagiaan yang didapat. Oke, ukurannya bisa berbeda, yang satu dengan yang lain, buah-buahnya berbeda sesuai dengan pada tingkatan yang lebih lanjut di pranic healing kita akan belajar yang namanya 7 rays, jadi 7 sinar di dalam diri orang. Jadi ada orang yang tipikalnya dia pemimpin, ada yang tipikalnya mereka bisa bekerja dengan detail, ada yang tipikalnya mereka itu sangat suka berdevosi. Jadi ada beberapa tipe orang sehingga mereka akan bertindak ya sesuai dengan sinarnya, ya sesuai dengan sinarnya masing-masing. Nah, sinar ini ya ditentukan oleh sebenarnya karakter dasarnya. Nah, tapi dia masih dimungkinkan untuk belajar sinar-sinar yang lain. Ya, silakan mengenai sinar ini kita bisa belajar lebih banyak di kelas yang namanya Spiritual Business Management. Ya, ini kita mengenal 7 jenis sinar pada orang-orang ya sehingga mereka ketika diletakkan pada posisi yang tepat diberikan tugas-tugas yang tepat, mereka akan sangat bisa menghasilkan. Atau di dalam kelompok kita perlu punya tim yang terdiri dari 7 sinar ini ya. Jadi ini akan semakin melengkapi pencapaian kita. Ya, jadi tadi intinya adalah bahwa perbedaan kebahagiaan ini bisa dilatar belakangi oleh perbedaan sinar-sinar di dalam diri seseorang. Alright. Nah, oke, konsep kebahagiaan yang lebih dalam bahwa happiness itu dari dalam ya, dari dalam diri kita. Ini mari kita sadari ya bahwa yang namanya kebahagiaan yang dari dalam sangat bisa diukur kalau di pranic healing ini mengenal satu titik yang disebut juga pusat energi yang di tengah-tengah dada disebut juga cakra jantung. Nah, cakra jantung ini sangat ditentukan oleh bagaimana sikap kita terhadap sesama. Jadi cakra jantung adalah pusat cinta sesama. Ketika ini cukup besar, ya, jadi yang namanya pusat energi itu dia mensupport ya beberapa bagian ya di dalam tubuh kita, ya termasuk organ dan sebagainya di titik itu. Jadi ketika kita mempunyai cakra jantung yang besar, pusat energi yang besar di tengah-tengah dada ini, nah ini akan sangat menentukan ya apa yang terjadi di dalam diri kita dan di dalam karya dan pelayanan kita. Ya, jadi kuncinya adalah mengembangkan cakra jantung yang merupakan pusat cinta kita kepada sesama. Nah, pusat cinta ini sangat mempengaruhi untuk membuka pusat cinta yang lain, ya, pusat cinta universal, pusat cinta yang lebih tinggi yaitu pusat cinta ilahi yang ada di cakra mahkota. Nah, bagaimana kita mengembangkan ini? Oke. Selanjutnya kita akan bacakan dari buku yang sama, Transformasi Kreatif dari Golden Lotus Sutra mengenai pelayanan. Ya, oke, pelayanan. Bagaimana hubungan antara pelayanan dengan mengembangkan yang namanya pusat cinta kepada sesama ini? Ya. Jika seseorang menjalani sebuah kehidupan yang sederhana, ya, sederhana dalam tanda petik, ya, orang tersebut dapat membantu orang lain. Ketika Anda sudah mengembangkan ya pusat energi yang lain yang mengenai emosi, Anda melakukan sesuatu karena Anda dibayar untuk melakukannya. Ini adalah pusat energi yang lain yang bukan pusat energi jantung ya. Ketika Anda mengembangkan jantung Anda, nah ini lebih naik lagi ya. Mengembangkan jantung Anda melakukan pelayanan. Nah, ketika Anda sudah memikirkan pelayanan, ini kan keluar dari dalam diri. Ya, inilah yang akan mengembangkan pusat energi jantung Anda. Jadi bukan Anda melakukan dulu untuk menyenangkan orang lain baru Anda merasa bahagia, tidak. Tapi sebenarnya dengan Anda memiliki pusat energi yang besar di jantung Anda ini secara alami Anda akan mengembangkan yang namanya pelayanan. Ya, jadi konsepnya adalah ini memancar keluar, bukan yang dari luar itu nantinya ini yang akan
membahagiakan Anda, tetapi sebenarnya karena Anda merasa bahagia, Anda ingin membagikan ini kepada orang lain. Ini adalah konsep yang lebih tinggi dari kebahagiaan, sehingga kebahagiaan kita tidak mudah terenggut. Ya, oke. Ketika Anda telah mengembangkan jantung Anda melakukan pelayanan. Ya, keduanya penting ya. Tadi melakukan pelayanan yang sifatnya dikembangkan oleh pusat energi jantung dan pusat emosi, keduanya adalah penting sebenarnya, ya. Karena Anda harus hidup di dalam kehidupan yang seimbang, ya. Jadi di pranic healing ini kita belajar untuk ya mengembangkan yang namanya kita juga secara spiritual juga bertambah, secara material juga bertambah, karena tidak bisa kadang-kadang seseorang hidup dan menikmati spiritual tanpa dia memikirkan material, karena bagaimanapun tetap material ini support. Yang penting adalah Anda tidak terlalu melekat kepada salah satu, tetapi meraih keseimbangan. Oke. Hukum alam membutuhkan keseimbangan. Perbuatan-perbuatan yang baik dan tindakan-tindakan yang baik terwujud ketika Anda melakukan pelayanan. Ya. Seiring Anda melakukan pelayanan dan seiring Anda membantu, Anda layak untuk menerima pertolongan. Melakukan pelayanan mengembangkan jantung. Ya, jantung ini bukan hanya jantung secara fisik, tetapi pusat energi jantung, ya, atau disebut dengan cakra jantung tadi. Cinta itu baik, tetapi tanpa kekuatan tidak terjadi apapun. Cinta disertai dengan kekuatan terwujud sebagai pelayanan. Memberikan pelayanan adalah cara bagi seorang murid untuk menjadi bermanfaat. Melakukan pelayanan mempercepat perkembangan spiritual. Ini adalah cara yang lebih tepat untuk berkembang ya daripada kita bermeditasi sendirian di gunung. Ya, jadi kita akan lebih cepat berkembang ketika ya Anda melakukan pelayanan lebih banyak. Pikirkan cara-cara untuk melakukan pelayanan. Jika Anda tidak melayani, Anda tidak akan tumbuh. Dengan melayani, Anda akan tumbuh secara spiritual, mental, dan finansial. Ya, makanya tokoh-tokoh penting dunia itu mereka bisa berada di tempatnya, tetapi mereka juga berdonasi luar biasa dan berpelayanan luar biasa. Ya, jadi dari pendapatan yang mereka terima bahkan tidak hanya perpuluhan, tidak hanya 10%, tapi jauh melebihi itu mereka gunakan untuk pelayanan karena mereka tahu hukum mengalir ini. Ya, oke. Pelayanan bersama dengan meditasi adalah salah satu cara tercepat untuk mencapai pencerahan. Ya, oke. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada ide, ada sharing dari teman-teman bagaimana kok melakukan pelayanan tapi kita merasa bahagia, merasa penuh, padahal Anda memberi ya. Kalau pelayanan itu kan melakukan sesuatu untuk orang lain, tetapi kebahagiaannya menjadi dari dalam diri, menjadi muncul di dalam diri. Oke, apakah ada yang mau sharing, ada yang mau menambahkan sesuatu, atau terkait dengan hal ini kita bisa belajar ya satu sama lain bagaimana hubungan antara pelayanan dan memiliki kebahagiaan. Oke, silakan. Ini mungkin yang tepat ini Suhu nih. Suhu mungkin bisa berbagi ide Suhu mengenai kebahagiaan yang dari dalam. Silakan. Selamat pagi, Atma Namaste. Namaste, selamat pagi Suhu. Atma Namaste Suhu. Semuanya. Ya, kalau kita bilang kalau ini dalam pandangan agama Buddha ya. Oke. Itu kita mengenal ada 12 mata rantai yang disebut sebagai hukum sebab musabab yang saling bergantungan. Jadi itu semua ada mata rantainya. Kalau tadi pertama kita buka dengan kebahagiaan, berarti itu hubungannya sama perasaan. Perasaan itu ada 3 kondisi. Yang pertama perasaan suka, yaitu bahagia, dan perasaan duka atau perasaan sedih. Satu lagi adalah netral.
Nah, untuk menuju pada perasaan netral ini dibutuhkan latihan, kesabaran, dan kebijaksanaan gitu. Jadi netral itu bukan pasif, tetapi dia juga tetap aktif, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Karena dilandasi pada kebahagiaan yang sudah dengan kebijaksanaan. Jadi itu perasaan yang netral. Jadi kita tidak terlampau bahagia banget, tidak terlampau sedih banget. Nah, bahagia yang sesungguhnya adalah ketika semuanya di saat kita sedih, kita juga tetap merasakan bahagia. Dan di saat kita bahagia, kita juga siap-siap untuk bersedih. Itu adalah perasaan bahagia yang sesungguhnya karena kita bisa menerima semua kondisi apa adanya, gitu kan. Nah, dari perasaan akan menumbuhkan yang namanya keinginan. Jadi kalau perasaan suka, perasaan bahagia, ada keinginan yang ingin terus bahagia, ingin terus memperoleh kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan. Keinginan ini juga akan menyebabkan kemelekatan. Jadi rantainya itu jelas dari perasaan, ingin, dan melekat. Nah, kalau perasaan sedih, terus ada keinginan untuk keluar dari kesedihan, ada keinginan untuk memusnahkan diri nih yang bahaya, mau bunuh diri gitu kan, karena terlalu sedih, depresi, dan segala macam. Dan akibatnya ada kemelekatan. Kemelekatan ini yang membawa kenapa orang kalau sekali udah punya pikiran bunuh diri, itu akan ada kemelekatan lagi untuk berpikiran hal yang sama. Maka itu yang harus diatasi. Jangan sampai berulang-ulang terus dalam pikiran ingin bunuh diri karena kesedihan atau depresi. Nah, jadi dari perasaan akan menyebabkan otomatis ke dalam keinginan yang tidak habisnya, ingin memuaskan hawa nafsu kita, dan kemelekatan. Kalau tidak terpenuhi keinginan kita, maka disebut penderitaan. Kita tidak memperoleh yang kita inginkan. Dan penderitaan ini menyebabkan kita tidak bahagia. Sehingga makin tambah melekat. Dan akhirnya tidak ada yang bisa lepas daripada lingkaran tumimba lahir atau terlahir kembali dengan keadaan yang rendah atau keadaan yang menderita. Karena setelah kemelekatan yang terjadi adalah penjadian. Apa penjadian? Ini yang disebut inkarnasi. Nah, karena kemelekatannya kita terlalu kuat, maka kita akan inkarnasi ke alam bawah, yaitu ke neraka, kalau misalnya yang percaya dengan ada surga dan neraka saja. Tapi kalau di agama Buddha bisa terlahir sebagai binatang, sebagai setan, sebagai asura atau makhluk jin. Ini kenapa? Karena kemelekatan yang kuat. Kayak contoh yang paling gampang, orang ingin melekat sama materi. Jadi perasaannya kan ingin bahagia, ingin mencari keinginan untuk kaya, lalu mewujudkannya dengan pesugihan atau mencari ilmu-ilmu yang menyebabkan katanya bisa mendatangkan kekayaan dengan cara instan. Padahal nyatanya udah jelas pasti akan ada benang spiritualnya turun ke bawah, tarik ke bawah karena kita menggunakan alam-alam lain untuk memenuhi keinginan kita karena supaya kita ingin bahagia secara instan dengan cara yang salah. Akibatnya kita akan terjatuh setelah kematian akan terjatuh di alam rendah. Sebagai akibatnya kita jadi makhluk yang melayani lagi. Nah, pelayanan sama kita ngomong tentang pelayanan ya. Yang tadi pelayanan di manusia untuk membahagiakan semua orang, membahagiakan semua makhluk dengan cara doa, bahkan kita bisa membahagiakan Tuhan dan malaikat, atau para dewa, dan para bodhisattva, atau para Buddha. Apapun itu, ini adalah pelayanan kita secara positif. Tapi secara negatif, karena kita ingin kekuasaan, ingin kekayaan secara instan, akhirnya kita menjadi pelayan juga. Dan kita pelayanannya adalah untuk memenuhi kekayaan orang yang dulu kita pernah pinjam untuk kekayaan kita. Akhirnya kita harus bayar dengan kita melayani. Nah, pelayanan ini cara apa? Ya cara-cara yang menyeramkan, begitu kan? Cara-cara magic, cara-cara mistis. Akhirnya kita melekat terus begitu terus. Dan akhirnya karena kita sudah terlahir di alam rendah, akan menyebabkan kita untuk terlahir lagi kembali kondisi yang menderita. Dan itu akan dilakukan terus-menerus. Nah, untuk menarik kembali, gimana cara menarik spiritual dengan benang spiritual kita supaya naik ke atas lagi? Ya tentunya harus ada pertobatan, harus ada perbuatan kebaikan, harus ada kesadaran penuh. Nah, ini dimulai dari nol lagi start kalau dalam 12 mata rantai itu dari ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan kita, kebodohan kita akan hukum kebenaran atau firman Tuhan atau apapun namanya yang disebut dengan pencerahan hukum kesadaran sempurna, maka kita akan terus-menerus dalam lingkaran yang itu-itu aja. Melayani
yang disadari atau melayani yang tidak disadari atau melayani dengan keterpaksaan. Nah, ini adalah pelayanan dalam kehidupan. Karena ketidaktahuan awija menyebabkan kita memiliki bentuk-bentuk pikiran. Bentuk-bentuk pikiran ini akan bekerja terus. Saya nggak bisa hidup dengan tenang. Tidur aja tetap mikir. Tidur aja tetap menderita. Bentuk-bentuk pikiran ini sangat liar dan sangat luar biasa. Maka harus ditaklukkan. Karena bentuk pikiran ini akan menyebabkan kita memiliki kesadaran yang di-save, yang disimpan. Saya ingin ini, ingin itu, banyak sekali kayak Doraemon ya kan lagunya. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Nah, itu masuk ke dalam gudang kesadaran kita. Sehingga gudang kesadaran kita ini membentuk yang namanya batin jasmani kita. Ya, batin kita kan satu pikiran. Jasmani kita punya panca indera. Nah, panca indera ini akan menyebabkan untuk terus melihat dari lima pintu ya kan, dengan panca indera 5 pintu ini ditambah 5 jendela dan 1 pintu. 5 jendelanya adalah panca indera, 1 pintunya adalah pikiran. Ini akan berusaha untuk mencari. Kalau seandainya kita menderita, kita akan mencari kebahagiaan. Seandainya kita bahagia, kita ingin tetap bahagia. Seandainya kita masih mengalami dua dimensi ini, maka panca indera kita akan terus mencari kesempurnaan. Nah, ini kenapa kita belajar pranic healing untuk mencapai kesempurnaan itu. Nah, dari panca indera ini muncul kontak. Dari kontak mata, kontak telinga, kontak hidung, dan segala macam, menyebabkan kita terus mencari dan terus belajar. Mata ingin dipuaskan, telinga ingin dipuaskan, mulut ingin memberikan, lalu kemudian semua sentuhan ingin menyentuh. Kalau tidak diarahkan dengan hal yang positif, maka semuanya akan campur aduk semua di dalam perasaan. Kembali lagi akhirnya ujungnya dari kontak itu menimbulkan perasaan. Nah, perasaan ini ya kembali lagi ke tadi, akhirnya muter-muter di situ. Ini namanya lingkaran samsara, atau kita bilang lingkaran yang terus-menerus sebab musabab yang saling berhubungan. Dengan mengerti hukum ini, sebenarnya kita bisa putusin di mana. Mas Cokoksi tadi malah mengatakan pelayanan. Kenapa pelayanan? Karena pelayanan yang positif akan memutuskan lingkaran tumimba lahir lagi inkarnasi ke alam rendah. Karena jiwanya adalah pelayanan yang didasari untuk membahagiakan orang lain, membahagiakan makhluk lain, membahagiakan diri sendiri, dan membuat cakra kita makin berkembang, dan berkembang. Karena orang yang memberi itu udah pasti mendapatkan kebahagiaannya jauh lebih banyak daripada yang menerima. Tetapi selama ini konsep kita karena didasari oleh ketidaktahuan atau kebodohan batin atau kegelapan, kita menganggap bahwa kalau menerima adalah bahagia. Maka sebenarnya bahasanya take and give ya kan. Harusnya giving dulu baru take gitu harusnya. Nah, terima, kasih. Nah, kita baru terima dulu, baru kasih. Nah, ini sebenarnya MDM, DM ini terbalik sebenarnya. Jadi kita udah dari kecil di konsep bahwa kita tuh harus terima dulu. Jadi ketika kita menerima ini bahagia, padahal sebenarnya memberi adalah bahagia. Karena konsep orang kalau saya memberi berarti saya kekurangan. Saya memberi berarti saya kehilangan. Nah, konsep inilah yang sebetulnya salah karena kegelapan batin atau kebodohan batin ini. Maka pelayanan yang sesungguhnya adalah ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam melayani, ikhlas dalam tidak mengharapkan timbal baliknya. Walaupun udah pasti secara hukum, sebab akibat atau hukum tabur tuai, apa yang kita tanam itu pasti akan kita panen sendiri. Cuma banyak orang sekarang panennya, tanamnya itu di semen, di atas tehel atau di atas yang tidak bisa tumbuh atau di batu-batuan. Sehingga yang ditabur itu kesannya banyak, tetapi tidak memperoleh hasil. Karena tidak mengerti dia harus menanam di ladang yang seperti apa. Nah, jadi kita juga harus udah paham hukum tabur tuai atau hukum karma, harus tahu ladangnya subur atau tidak. Nah, pada dasarnya pranic healing ini mengajarkan kita untuk selalu berhubungan dengan dunia spiritual, yaitu dengan kuasa ilahi, energi ilahi, cahaya ilahi, semuanya yang memang di luar diri kita. Nah, sehingga menghubungkan pada makhluk suci, guru suci, dan semua yang ada di atas itu akan terkoneksi terus kita dengan mereka. Nah, kalau kita sudah terkoneksi terus dengan mereka, otomatis apapun masalah di dunia nggak usah dipusingin.
Karena yang kita lakukan, yang kita pikirkan, dan yang kita ucapkan pasti terkoneksi dengan kesucian, sumber keilahian, sumber kepada ketenangan, dan sumber daripada kebahagiaan. Jadi kalau kita mencari ke alam bawah, alam-alam yang menderita, magic, tuyul, jin, genderuwo, itu ya terkoneksinya sama alam bawah. Sedangkan alam bawah itu selalu menderita. Ketika benang spiritual kita nyambungnya ke bawah, ya pasti kita akan menderita terus, gitu. Jadi, kita diajarkan Master Chokokshu ini adalah untuk selalu terkoneksi dengan ilahi kekuatan yang luar biasa dahsyat dan mengembangkan cakra-cakra kita sehingga terbuka dan menjadi pelayan yang tulus. Dengan melayani, maka bodi cita kita akan berkembang. Apa itu bodi cita? Yaitu yang disebut dengan nature dalam diri kita, alaminya kita akan terbuka. Dan ketika kita memiliki Buddha nature atau ilahi nature, nah maka kita akan menjadi orang yang tulus tanpa pamrih, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan dan putus daripada kelahiran inkarnasi yang harus terjadi. Demikian Mbak Kety, thank you. Ya, baik. Terima kasih Suhu, paparannya luar biasa ya, bahkan sampai bagaimana ketika kita tidak mencapai pertumbuhan yang diinginkan ya, kita bisa untuk kalau di Buddha ya kita bicara mengenai reinkarnasi ya, inkarnasi berikutnya bisa ke dunia yang lebih rendah ya. Jadi jadi dikatakan konsep melayani yang baik ya, bukan karena dia terlahir dengan kondisi yang tidak baik kemudian dia harus melayani, tetapi yang kita maksudkan di sini bahwa kita menciptakan pelayanan ini sebagai bentuk untuk mendapatkan tadi kebahagiaan yang dari dalam. Nah, kebahagiaan yang dari dalam ini ketika seseorang terhubung, tadi dikatakan Suhu ya, terhubung. Kenapa? Kita diajari untuk terhubung dengan kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi. Nah, kekuatan yang lebih tinggi ini disadari oleh kesadaran kita sebagai jiwa, ya, Buddha nature di dalam diri kita. Ya, jadi atau keilahian di dalam diri kita. Ya, jadi bahwa sebenarnya kita ini juga makhluk spiritual. Nah, kenapa kita memerlukan, makanya kita memerlukan hubungan dengan tadi ya, hierarki yang di atas. Ya. Nah, keseimbangan ini baik ya ketika kita terhubung dengan kekuatan-kekuatan yang lebih tinggi ya. Tuhan semesta alam yang terwujud di dalam hierarki ya. Nah, ini akan membantu kita ya supaya karya dan pelayanan yang kita lakukan ini menghasilkan buah yang sifatnya berkelimpahan. Nah, menanamnya tadi dikatakan Suhu di ladang yang tepat ya. Jadi pelayanan adalah konsep yang baik, tetapi Anda tentukan tempatnya benar-benar adalah ladang yang bisa menghasilkan, ladang yang subur dan sebagainya. Nah, untuk ini Anda sebenarnya sangat bisa dipandu oleh ya keinginan jiwa Anda yang lebih tinggi, keinginan luhur Anda. Ya, bagaimana kita bisa memahami keinginan luhur kita? Salah satunya adalah kita kembali ke dalam diri. Ya, kita tidak bisa bertanya kepada orang pintar, kita tidak bisa bertanya kepada lain-lain, tetapi karena seseorang itu terlahir unik sehingga dia perlu kembali ke ruang batin di dalam diri kita untuk mengerti tujuan hidupnya yang lebih tinggi supaya hidupnya ini berkarya, berharga, berkelimpahan dan sebagainya. Ya, jadi luar biasa ya pencerahannya Suhu. Jadi ini adalah bonus yang luar biasa dari sesi kita pada pagi hari ini. Kita belajar mengenai kebahagiaan yang jauh lebih tinggi. Ya, oke. Jadi terima kasih untuk sharingnya yang luar biasa Suhu, dan teman-teman ini juga appreciate sekali ya dari chat-chat kita pagi hari ini ya. Dari Bu Martini juga mengatakan sudah pernah mendengar ya, dan ini semakin untuk menguatkan ya. Oke, kemudian dari Mbak Yani juga mengucapkan terima kasih, luar biasa ilmu yang sangat bermanfaat pagi ini ya. Terima kasih untuk semuanya supaya tadi ya, jadi sebenarnya dengan memberi kita akan menerima, bukan sebaliknya. Ya, jadi ketika memberi tidak ada yang hilang dari kita, tetapi itu justru merupakan investasi yang luar biasa. Investasi yang luar biasa yang kita berikan kepada diri kita ya. Anda berinvestasi kebahagiaan lahir dan batin ya dengan kita melayani. Nah, ini adalah yang kita maksudkan bagaimana kita menciptakan
ruang kebahagiaan. Ya, jadi Anda memperluas cakra jantung Anda dengan melakukan pelayanan. Sehingga Anda akan tetap merasa penuh di dalam segala kondisi, ya, karena bagaimanapun hidup itu rangkaian melekat dan tidak melekat, melekat dan tidak melekat, ya, sampai akhirnya kita diharapkan untuk ketika pulang kita tidak melekat. Nah, ini. Jadi karena hidup ini rangkaian kemelekatan, tidak melekat, melekat dan tidak melekat seperti itu, ya, tentunya kita perlu keterampilan, ya, keterampilan untuk menjalani hidup dengan baik. Nah, pengetahuan tentang ini akan menghantarkan kita selanjutnya memilih langkah, ya, ketika kita menentukan segala sesuatunya, kita menjadi perlu untuk terhubung dengan kekuatan yang lebih tinggi, ya, energi yang lebih besar, sumber dari segala sumber, ya. Maka seseorang akan mengembangkan yang namanya kerendahan hati ketika dia menjadi saluran dari berkat ilahi, apapun bentuknya, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, mau ibu rumah tangga, mau pekerja kantoran, mau mereka yang sudah berkarya di jalur spiritual, ya, semuanya dipakai untuk menjadi saluran berkat ilahi. Kemana sih saluran berkat ilahi ini? Ke, ya sudah, sesama kita, lingkungan yang lebih besar, kepada bumi yang kita tinggali dan sebagainya. Karena pada akhirnya nantinya kita semua ini adalah satu, ya. Apa yang terjadi kepada kita, ya, ini sebenarnya juga berdampak kepada yang lain. Kalau satu kepakan sayap kupu-kupu saja bisa memicu yang namanya tornado, ya, apalagi satu tindakan manusia, ya, ini bisa akan mengakibatkan perubahan yang luar biasa yang sebenarnya kita tidak lihat atau tidak kita sadari, ya. Percayalah bahwa segala sesuatu itu terhubung, ya, dan karena hidup ini rangkaian melekat dan tidak melekat, ya, karena kita terhubung sebenarnya, ya, kita ini satu. Apa yang terjadi dengan sesama kita di belahan dunia yang lain itu pun juga secara energi juga akan sangat mempengaruhi kita. Maka dengan kita memberikan ini kepada bagian terutama ketika kita mendoakan ketika ada bencana, ketika ada hal-hal lainnya yang kurang baik di belahan dunia yang lain, bahkan tidak dekat dengan kita, sebenarnya energinya akan sampai juga ke sana. Ya, oke. Jadi tetap semangat untuk bertumbuh dan memberi, ya, gitu, karena sebenarnya dengan memberi secara alami kita akan menerima. Pada akhirnya demikian. Hanya mari kita lakukan ini menjadi satu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik ini, ya, sikap-sikap yang kita lakukan, tindakan, perkataan, perbuatan ini akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan menjadikan kita menjadi karakter, ya, kalau dilakukan terus-menerus. Nah, karakter inilah yang nantinya akan menghantarkan kita pada buah-buah yang kita inginkan, ya, karena untuk mencapai posisi tertentu, untuk kita menggapai segala sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan, karakter ini memegang peranan yang penting. Ya, maka sadari untuk selalu menanam di ladang yang tepat dan menyingkirkan gulma-gulma atau tanaman pengganggu yang tidak diperlukan. Nah, kalau di sesi-sesi kita dari gerakan penyembuhan dunia ini, ya, kita akan ajarkan melalui yang namanya meditasi. Dan satu teknik lagi, tadi yang dikatakan Suhu, bahwa kita perlu untuk melakukan, ya tadi, untuk memutuskan rantainya, supaya kita tidak kembali ke sini, dan bahkan ke dunia yang lebih bawah. Anda harus melakukan satu langkah, ya sudah, memutuskan rantainya, salah satunya dengan memaafkan. Karena dengan memaafkan, rantai yang terhubung antara kita dan orang tersebut atau kondisi tersebut ini diputuskan. Kenapa? Karena Anda meraih frekuensi yang lebih tinggi, ya, sehingga Anda layak untuk, ya, putus nih rantainya. Nah, ketika rantai ini terputus, maka dia boleh untuk bisa mencapai kondisi yang lebih baik, kondisi di luar tadi lingkaran yang harusnya dia alami ketika dia tidak memutuskan rantainya. Jadi nanti kita akan melakukan yang namanya terapi memaafkan. Yang ini adalah sebenarnya sebuah keterampilan yang perlu kita lakukan setiap hari, dan kemudian kita akan melakukan meditasi Twin Heart sebagai pelengkap. Kenapa? Karena meditasi Twin Heart itu selain kita untuk memperbaiki kondisi internal kita supaya kita lebih terhubung, dan yang lainnya adalah, bonus lainnya adalah sebenarnya meditasi Twin Heart ini adalah sebuah bentuk pelayanan kepada bumi pertiwi dan kepada sesama kita. Ya, jadi ini adalah paket komplit
ya, paket komplit untuk diri kita dan untuk sesama kita. Baik, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke olahraga, terapi memaafkan, dan meditasi Twin Heart, yang ingin kami tanyakan, apakah ada yang baru pertama kali bergabung ya untuk mengikuti sesi gerakan penyembuhan dunia ini? Jadi bukan hanya pada sesi pada pagi hari ini, tetapi pada sesi-sesi sebelumnya kalau sudah mengikuti, kita katakan sudah ya. Apakah ada yang baru, benar-benar baru ini? Benar-benar baru hari ini untuk meditasi Twin Heart. Tidak ada? Kita baca chat, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi ya, sepertinya dari Kak Rinda. Oke. Apakah derma healing bisa membuat relasi sosial penderma jadi lebih baik? Derma healing ya, dengan siapapun. Bagaimana derma healing bisa memperbaiki relasi sosial penderma, sementara yang ditolong tidak kenal atau tidak ada hubungan sama sekali dengan penderma? Oke, jadi terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Rinda. Jadi kalau konsep di pranic healing bahwa kita satu dan yang lain sebenarnya adalah terhubung. Ya, jadi kita ini adalah satu rangkaian. Kita ini sebenarnya adalah satu kesatuan, ya, sama-sama makhluk hidup yang tinggal di dunia. Jadi apa yang kita lakukan tetap akan berdampak, ya. Apa yang Anda tanam akan Anda tuai. Tetapi mari kita lihat benihnya, ya. Jadi benih yang ditanam dengan kita melakukan derma healing, jadi Anda melakukan terapi atau treatment atau penyembuhan dengan orang-orang yang mungkin tidak Anda kenal, ya, tidak dikenal, tetapi Anda melakukan itu sebagai bagian, anggap saja ini bakti sosial yang Anda tidak tahu orangnya. Nah, ketika Anda menyembuhkan, yang disembuhkan apa? Ketika Anda menyembuhkan kondisi sakit seseorang, ya ini Anda menanam benih kesehatan, ya. Kemudian ketika Anda melakukan juga psikoterapi terhadap orang tersebut, yang Anda sembuhkan adalah relasi orang tersebut, kondisi psikologis orang tersebut. Anda menanam tadi yang dikatakan, apakah bisa memperbaiki relasi? Bisa. Karena ketika Anda menghealing seseorang dan orang tersebut mengalami masalah relasi, dia merasa stres dan sebagainya, macam-macam ya, sehingga kondisi kesehatannya memburuk, dan kemudian tidak bisa bekerja, sementara dia kepala keluarga dan sebagainya. Dengan Anda melakukan healing, Anda memperbaiki kondisi kesehatan dan kondisi psikologis orang tersebut, ya, sehingga Anda berhak keduanya, ya, berhak untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik dan mendapatkan relasi yang lebih baik. Hanya kapan buahnya akan dipanen, ini adalah rahasia alam, di mana apakah Anda menanam di ladang yang tepat kepada orang yang tepat, dan apakah Anda juga menyingkirkan tanaman pengganggu atau gulma yang akan merintangi tanaman ini tumbuh subur. Jadi ya, yang menentukan adalah bukan hanya ketika kita pengetahuan tentang menanam benih dan meletakkan di ladang yang tepat, tetapi membentuk karakter yang baik, ya. Membentuk karakter yang baik ini adalah salah satu langkah untuk menyingkirkan gulma-gulma atau tanaman pengganggu dari ladang kita, ya. Kalau Anda ya terus-menerus tanam, tetapi Anda tidak menyingkirkan gulmanya, ini akan tumbuh bersama tanaman Anda, sehingga pada akhirnya juga tanaman Anda tidak akan tumbuh dengan baik. Bahkan kemungkinan si gulma ini akan tumbuh lebih subur sehingga mengganggu tanaman utama kita. Ya, jadi membentuk karakter yang baik, ya, kalau hari ini kita mengatakan bahwa kebahagiaan itu dari dalam, tidak ditentukan dari luar, tidak ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita yang punya pandangan-pandangan kuat, tetapi lebih merupakan ini adalah sesuatu yang dari dalam diri. Anda menciptakan kondisi tanah yang lebih subur, ya, mencabuti gulma-gulma ini dari ladang kita. Oke. Demikian Mbak Rinda, semoga bisa menjawab. Jadi kadang-kadang kalau kenapa ya nggak panen-panen, cobalah perhatikan kondisi internal kita sendiri. Apakah ada ya tanaman pengganggu yang perlu kita cabuti? Ya, ini bisa kita lakukan dengan ini tadi, salah satunya memaafkan dan kemudian menyingkirkan tadi dengan membentuk karakter yang baik. Ya, terima kasih Mbak Rinda, semoga bisa menjawab. Waktunya sudah mendekati jam 10, jadi kita akan segera saja, karena tidak ada yang baru, kita tidak akan terangkan mengenai meditasi Twin Heart ya, karena pastinya sudah
sudah pernah mengikuti semuanya, sehingga kita langsung saja kita akan melakukan terapi memaafkan, dan kemudian melakukan olahraga dan meditasi Twin Heart. Oke, bagaimana terapi memaafkan ini? Izinkan kami share screen. Anda boleh screenshot, boleh catat ya untuk dilakukan setiap hari. Oke. Semoga sudah kelihatan di layar. Sudah, Mbak. Oke, baik. Kita akan lakukan bersama-sama. Ya, silakan Anda posisikan dalam kondisi batin yang tenang. Anda tarik nafas, hembuskan nafas. Kemudian kita hadirkan orang yang ingin kita maafkan. Ya, ini salah satu cara kita untuk mencabut gulma dari tanaman, dari ladang kita. Anda hadirkan orang yang ingin Anda maafkan, salah satu saja, ya. Selama beberapa hari kita perlu lakukan terhadap orang ini, ya. Bisa jadi mereka orang terdekat kita, bisa jadi pasangan hidup kita, bisa jadi orang yang sudah meninggal, ya, orang tua kita atau mertua kita dan sebagainya. Anda hadirkan di hadapan kita, ya, di hadapan Anda, ya, sambil secara batin kita lihat matanya. Ya, bisa jadi ini juga diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bersikap terlalu keras terhadap diri kita dengan tidak memberikan istirahat yang cukup, ya, kita makan tidak baik, kita menimbun emosi-emosi yang kurang baik. Nah, kita perlu, ya, kita bisa melakukan seperti di gambar, ya, kita memeluk diri kita seperti ini, atau ketika ini orang lain, Anda bisa lakukan dalam posisi memberkati seperti ini atau posisi berdoa. Ya, oke. Hadirkan orang tersebut ada di hadapan kita. Kita lihat matanya. Kita katakan Atma. Sebut namanya orang tersebut, ya, yang ingin kita maafkan. Namaste. Artinya aku mengakui keilahian di dalam dirimu. Kita sama-sama ciptaan Tuhan yang sedang bertumbuh dan dalam prosesnya melakukan kesalahan. Ini adalah hal yang wajar di dalam kita berelasi di dalam kehidupan. Aku sudah memaafkanmu sepenuhnya. Demikian juga aku mohon maaf untuk kesalahanku. Kiranya damai tinggal di dalam hatimu dan di dalam hatiku. Kita bayangkan semua emosi-emosi negatif yang melekat pada orang ini, ya, semua rasa jengkel, marah, kecewa, dendam, sakit hati, dan sebagainya pergi menjauh dari hadapan kita. Kita katakan, pergilah dalam damai. Let go, let go, let go. Bayangkan diri Anda tersenyum, dan Anda menjadi lebih baik. Ya, demikian tentang terapi memaafkan. Ya, silakan bisa dilakukan setiap hari. Ya, atau kalau kondisinya sulit, Anda bisa lakukan beberapa kali dalam sehari sampai Anda merasa damai, merasa tenang. Oke, untuk meditasi Twin Heart, karena tidak ada yang baru, kita akan langsung saja mulai dengan olahraga. Oke.
Baik, tadi nggak ada suaranya ya olahraganya, tapi semoga bisa membantu ya. Ada tulisannya. Olahraga sendiri akhirnya. Akhirnya olahraga sendiri ya, meskipun nggak ada suaranya. Baik, terima kasih. Tapi gambarnya kelihatan ya Bu Arsi ya, tapi nggak ada suaranya. Oke, baik, kita akan selanjutnya akan mulai dengan meditasi Twin Heart ya.
silakan Anda persiapkan diri, yang perlu ke kamar kecil, perlu ke toilet dulu atau perlu minum, Anda bisa alokasikan waktu, kita berikan waktu 1-2 menit.